Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidal Hasanah, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Pendidikan Konservasi, yaitu Pendidikan Kebencanaan. Akan membahas 3 poin. Yang pertama, pengertian bencana, yang kedua, faktor penyebab bencana, dan yang ketiga, pengelolaan bencana. Kita mulai yang pertama, pengertian bencana. Di sini saya ambil 2 definisi. Yang pertama, bencana sebagai sebuah dampak kegiatan atau resiko yang memberikan efek negatif terhadap manusia. Kemudian yang kedua, bencana sebagai pengaruh yang diterima manusia sehingga manusia menjadi kehilangan dan menderita kerugian. Lanjut, yang kedua, faktor penyebab bencana khususnya di Indonesia. Ada 3 faktor. Yang pertama, Indonesia berada di jalur wilayah cincin api Pasifik, yaitu wilayah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Faktor yang kedua, Indonesia terletak di 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Kondisi ini menyebabkan Indonesia sering mengalami gempa bumi, tsunami, bahkan menyebabkan kemunculan gunung api baru. Faktor yang ketiga, iklim tropis di Indonesia juga mempengaruhi fenomena alam. Kita tahu bahwa iklim tropis itu curah hujannya cukup tinggi, sehingga Indonesia sering mengalami banjir dan tanah longsor. Berdasarkan penyebabnya, bencana dibedakan menjadi 3, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh fenomena alam. Contohnya adalah gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan. Kemudian bencana non-alam yang bukan disebabkan oleh fenomena alam atau faktor manusia. Contohnya adalah wabah penyakit. Kemudian ada bencana sosial, yaitu yang disebabkan oleh ulah manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Contohnya adalah konflik antar wilayah dan pencemaran lingkungan. Lanjut yang terakhir, pengelolaan bencana. Secara teoritis ada 5 model pengelolaan bencana yang implementasinya sesuai dengan kondisi kerentanan bencana suatu wilayah. Model yang pertama, Disaster Management Continuum Model. Model ini merupakan model yang paling populer karena terdiri dari tahap-tahap yang jelas sehingga lebih mudah diimplementasikan. Tahapnya ada Emergency, Relief, Rehabilitation, Reconstruction, Mitigation, Preparedness, dan Early Warning. Model yang kedua, Pre, During, Post Disaster Model. Model pengelolaan ini membagi tahap kegiatan di sekitar bencana. Terdapat kegiatan yang perlu dilakukan sebelum bencana, selama bencana, dan setelah bencana. Sesuai dengan namanya, Pre, During, dan Post. Yang ketiga, Contract Expand Model. Model ini berasumsi bahwa seluruh tahap-tahap yang ada pada pengelolaan bencana semestinya tetap dilaksanakan pada daerah yang rawan. Yang keempat, The Crash and Release Model. Model pengelolaan bencana ini menekankan upaya mengurangi kerentanan untuk mengatasi bencana. Bila masyarakat tidak rentan, maka akan kecil kemungkinan untuk terjadi bencana. Yang terakhir, Disaster Risk Reduction Framework. Model ini menekankan upaya pengelolaan bencana pada identifikasi resiko bencana, baik dalam bentuk kerentanan maupun hazard, dan mengembangkan kapasitas untuk mengurangi resiko bencana. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.